Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pelajari hari ini adalah persamaan eksponen berbentuk A kali P berpangkat 2fx ditambah B dikali P berpangkat fx ditambah C sama dengan 0. Terdapat suatu persamaan eksponensial yang dapat dinyatakan dengan persamaan kuadrat. Saya ingatkan kembali tentang persamaan kuadrat pelajaran SMP-nya. AX berpangkat 2 AX berpangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Semua koefisien yang melekat pada variabel X berpangkat 2 itu disebut dengan A. Yang melekat pada variabel X itu adalah B. Dan yang tidak mempunyai variabel itu adalah C setelah dinyatakan sama dengan 0. Kita lihat nomor 1. 2 berpangkat 2X ditambah 2 berpangkat X tambah 1 sama dengan 8. Yang pertama dilakukan adalah bilangan pokok yang pangkatnya lebih dari satu suku ini. Kemudian kita ingat pelajaran sebelumnya bahwa berlaku persamaan eksponen, berlaku sifat eksponen atau sifat pangkat A berpangkat M dikali dengan A pangkat N. Maka kalau kita satukan menjadi A pangkat M ditambah N. Seperti modelnya ini 2 berpangkat X tambah 1. Persamaan sifat eksponennya adalah berbentuk dia sudah menjadi 1. Kita akan urai seperti ini. Maka dia akan menjadi 2 berpangkat X dikali 2 berpangkat 1. Jadi dia akan menjadi 2 berpangkat X dikali 2 berpangkat 1. Jadi dari kanan ke kiri. Model seperti ini yang kita cari. Lanjut. 2 pangkat 1 itu tidak lain adalah 2. Kemudian di dalam perkalian 4 dikali dengan 5 itu sama dengan 5 dikali dengan 4. Sama juga halnya dengan ini. Yang variabel itu kita simpan di sebelah kanan, yang tidak mempunyai variabel kita simpan di sebelah kiri. Maka ini menjadi 2 berpangkat 2X ditambah 2 dikali 2 berpangkat X. Sekarang kita misalkan dengan P. 2 pangkat X itu sama dengan P. Kita lihat 2 berpangkat 2X ini kita ubah menjadi sifat sesuai dengan sifatnya A pangkat M dikali dengan N, maka pangkatnya menjadi A pangkat M dikali dengan N. Sama halnya juga dengan ini. Maka 2 berpangkat 2X bisa diubah menjadi 2 pangkat X pangkat lagi dengan 2 ditambah 2 dikali 2 berpangkat X. Lanjut. Kita misalkan tadi 2 pangkat X sama dengan P. Jadi semuanya ini diganti dengan P. 2 pangkat X diganti P, ini juga diganti dengan P.
Maka lanjut lagi. Karena sesuai dengan persamaan kuadrat harus sama dengan 0. Berarti angka 8 ini dipindahkan ke ruas sebelah menjadi kurang 8. Maka persamaan kuadratnya menjadi P pangkat 2 ditambah 2P kurang 8 sama dengan 0. Lanjut. Di persamaan kuadrat, jika AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, ini ditambah C sama dengan 0. Jika nilai A-nya sama dengan 1, seperti ini A-nya sama dengan 1 karena hanya P kuadrat saja, maka langsung cari dua buah bilangan apabila diperkalikan nilainya koefisien C. Jadi kalau dikali adalah nilainya yang ini kalau dikali. Kemudian kalau dijumlah nilainya adalah 2. Ini kalau dijumlah. Maka untuk memudahkan ini, yang pertama kita perhatikan adalah hasil kalinya. Itu yang kemudian kita buatkan diagram pohon. Di diagram pohonnya, ini ada angka 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi semua yang menghasilkan perkalian 8 adalah 1 kali 8. Ini diperkalikan 1 kali 8, 8. 2 kali 4, 8, 4 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2 juga 8, tapi sama kan halnya juga dengan 2 kali 4. Sekarang, dari dua angka ini 1 dan 8, 2 dan 4, dari dua pilihan ini, kita lalu kemudian lihat yang mana hasilnya dengan 2, karena sudah ada dua angka 1, 8, 2, dan 4. Perlu juga diingat kalau dalam hal perkalian dia bertanda minus, berarti otomatis nanti kalau kita jumlahkan salah satunya adalah bertanda negatif. Karena kita pahami positif kali negatif adalah negatif, atau negatif kali positif adalah negatif. Kita lihat. Faktor dari 8 adalah 1 dan 8, kemudian berpasangan 2 dan 4. 1 ditambah minus 8, minus 7, berarti tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Lanjut lagi. Min 1 ditambah 8 adalah positif 7, tidak memenuhi juga. Lanjut. 2 kali 4 ini 2 ditambah min 4 sama dengan minus 2. Tidak memenuhi karena yang ada adalah positif 2. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Jadi ini sudah memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah angka minus 2 dan 4. Jadi nanti kita tulis P kurang 2, P ditambah 4. Atau P tambah 4, P dikurang 2. Jadi kita faktorkan menjadi P ditambah 4, P dikurang 2. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa P ditambah 4, P dikurang 2, A kali B, jadi A dikali dengan B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0.
Sama halnya juga dengan ini. Karena ini adalah perkalian, P tambah 4, P kurang 2 sama dengan 0. Maka lanjut menjadi P ditambah 4 sama dengan 0 atau P kurang 2 sama dengan 0. Kita selesaikan bagian kiri dengan bagian kanan. 0 dikurang 4 atau P sama dengan 0 ditambah 2. 0 dikurang 4 adalah minus 4 dan 0 tambah 2 adalah 2. Kemudian kita kembalikan ke pemisalan. 2 pangkat X sama dengan P. 2 pangkat X sama dengan P. P-nya min 4 dan P-nya adalah 2. Minus 4 tidak ada yang memenuhi. Karena kalau berpangkat berarti angka itu sendiri yang diperkalikan. 2 dikali 2, 4. 2 kali minus 2 kali min 2 kali min 2 adalah positif 4. Jadi ini tidak ada yang memenuhi. Yang berikutnya 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 1. Sesuai dengan sifatnya bahwa apabila persamaan eksponen yang pertama, apabila sama bilangan pokoknya, maka pangkatnya disamakan. Maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Kita pindah ke nomor 2. Sama halnya tadi. 2 berpangkat 2X. Ini lebih dari 2 suku, maka kita urai menjadi 2 berpangkat 2X dikali 2 berpangkat minus 2. Dikali 2 berpangkat minus 2. Bagaimana caranya agar 2 berpangkat 2X saja ini? Yang konstanta itu menjadi, kalau pangkat minus maka turun ke bawah menjadi pecahan adalah pangkat positif. 2 pangkat 2 itu tidak lain adalah 4. Lanjut lagi. Kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Lanjut, berarti ini kita urai menjadi 2 pangkat X pangkat lagi dengan 2 per 4. Kemudian kita misalkan, ini yang pemisalan, berarti menjadi P pangkat 2 per 4 dikurang 3P ditambah 8 sama dengan 0. Agar penyebutnya 4 hilang, maka seluruh ruas ini dikali dengan 4. Jadi seluruh ruas dikali dengan 4. Lanjut, ini modelnya dikali semua dengan 4. 4 kali P pangkat 2 per 4 min 3P, 4 kali 3P, 8, 4 kali 8, 0, 0 dikali 4 dikali dengan 0. Kemudian lanjut. Kita sederhanakan, 4 dibagi 4 habis, berarti sisa P pangkat 2. Ini P pangkat 2. Lanjut lagi. 4 dikali 3 adalah 12P. 12P. Kemudian ditambah 4 kali 8 adalah 32. 4 kali 0 adalah 0. Ini juga kembali ke persamaan kuadrat. Berpedoman pada nilai C. Nilai C-nya di sini adalah 32. Kemudian nilai B-nya adalah minus 12. Kita faktorkan 32. 32 dibagi 2 adalah 16. Kemudian lanjut. 16 dibagi 2 adalah 8. Lanjut lagi, 8 dibagi 2 adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. Kita misalkan, kalau C-nya min 32,
Jika nilai C-nya sama dengan 32, maka yang 32 inilah yang kita buatkan diagram pohonnya. 32 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 16. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 8. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Jadi faktor dari 32 adalah 1 kali 32, 2 dikali 16, 2 kali 2 adalah 4, ini 2 kali 2 adalah 4, 4 dikali 8 sama dengan 32. Kita lihat lagi apakah masih ada. 2 kali 2 kali 2 berarti 8, 8 kali 4, 32 kembali. Berarti yang cukup kita lakukan adalah hanya sampai 2 kali 2, 4, 4 kali 8, 32. Kemudian kita perhatikan, apabila C-nya bernilai positif, kemudian B-nya bertanda negatif, maka otomatis nanti kedua bilangan itu adalah negatif dikali dengan negatif. Jadi yang kita jumlahkan adalah negatif ditambah negatif. Jadi menjadi min 1 ditambah min 32 adalah min 33. Ini tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Lanjut lagi. Min 2 ditambah min 16 adalah minus 18. Ini juga tidak memenuhi. Min 4 tambah min 8 adalah minus 12. Berarti ini adalah yang memenuhi. Kita pilih min 4 dan minus 8. Kita buatkan pemfaktorannya. Maka menjadi P dikurang 8, P dikurang 4 sama dengan 0. Seperti tadi dibahasakan bahwa A kali B sama dengan 0, berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Untuk soal ini adalah P dikurang 8 sama dengan 0 atau P dikurang 4 sama dengan 0. Kita selesaikan. 0 min 8 pindah ke ruang sebelah menjadi tambah 8. Begitupun juga dengan yang di sebelah sini ataunya 0 ditambah 4. Kemudian lanjut, 0 ditambah 8 adalah 8, 0 ditambah 4 adalah 4. Kembalikan ke pemisalan. Kita kembalikan ke pemisalan. Pemisalannya tadi adalah 2 pangkat X sama dengan P. Kita kembalikan. Berarti 2 pangkat X itu sama dengan 8 atau 2 pangkat X itu sama dengan 4. 8 dijadikan bilangan pokok 2 menjadi 2 berpangkat 3. 4, 2 berpangkat 2. Apabila bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya disamakan. X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Tunggu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Karena yang kita urutkan adalah dari besar ke kecil. Maaf, jadi ini diurutkan dari kecil ke besar. 2,3. Sekarang nomor 3. 3 dikali 9 berpangkat X dikurang 10 kali 3 berpangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk suku yang pertama 9 berpangkat X, maka diubah menjadi 3 berpangkat 2 pangkat lagi dengan X. A kali B itu sama dengan B dikali A, maka menjadi 3 dikali 3 berpangkat X pangkat 2. Kita misalkan 3 berpangkat X itu sama dengan P, maka menjadi 3P berpangkat 2 dikurang 10P tambah 3 sama dengan 0. Saya perlu ingatkan, jika nilai A ini lebih besar dari 1,
Jadi bukan lagi P pangkat 2, tetapi ada koefisien di depan variabel P pangkat 2, tidak tersirat saja hanya 1 tetapi lebih dari angka 1. Maka ini untuk menyelesaikannya agar mencari dua buah bilangan, hasilnya adalah C, dan kalau dijumlahkan kedua bilangan itu hasilnya adalah minus 10. Maka yang dilakukan adalah koefisien A dan C, ini 3 dengan 3 dikali dengan nilai A. Kebetulan di soal ini nilai A-nya adalah 3. Jadi 3 kali 3 P pangkat 2 dikurang 10P ditambah 3 kali 3 sama dengan 0. Kita selesaikan 3 kali 3 adalah 9P pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka lanjut. Sesuai dengan pemfaktoran, manakala A-nya lebih besar dari 1 dan kita sudah mengalihkan dengan nilai koefisien A, maka langkah selanjutnya adalah mencari dua buah angka. Mencari dua buah angka apabila diperkalikan hasilnya adalah nilai C, dalam hal ini di soal ini adalah 9. Kemudian apabila dijumlah kedua bilangan itu hasilnya adalah B, minus 9. Langkah yang dilakukan adalah, tentu yang kita lakukan adalah kita memfaktorkan angka 9 yang berada di C. Ini angka 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Maka pemfaktoran dari 9 tidak lain adalah 1 kali 9 dan 3 kali 3. Perlu saya ingatkan, apabila nilai C-nya adalah positif dan nilai B-nya adalah negatif, maka kedua bilangan itu nanti adalah kedua-duanya negatif. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi min 1 ditambah min 9 minus 10 berarti ini memenuhi. Min 3 tambah minus 3 sama dengan minus 6 berarti tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah min 1 dan minus 9. Maka menjadi 3P dikurang 9, 3P dikurang 1 sama dengan 0. A kali B sama dengan 0. Perumpamaan A kali B sama dengan 0. Maka itu untuk menyelesaikannya adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kata A atau bisa juga ditulis seperti ini, seperti huruf P tapi agak besar. B sama dengan 0. Maka 3P dikurang 9 sama dengan 0 atau 3P kurang 1 sama dengan 0. 3P sama dengan 0 ditambah 9. 3P sama dengan 0 ditambah 1. Maka 0 tambah 9 adalah 9. 0 tambah 1 adalah 1. Kalau kita katakan 3P itu artinya kali 3 kali P. Maka untuk mendapatkan nilai P saja tentu menjadi bagi. 9 dibagi 3 dan 1 dibagi 3. 9 dibagi 3 tidak lain hasilnya adalah 3. Sepertiga tetap. Kemudian kita kembalikan ke pemisalan. 3 berpangkat X itu sama dengan P. Jadi 3 berpangkat X sama dengan 3 atau 3 berpangkat X sama dengan sepertiga. 3 itu tidak lain adalah pangkatnya 1. Kemudian ini juga pangkatnya adalah 1.
Karena kita inginkan sama-sama bilangan pokoknya 3 dengan 3, maka ini nek di atas menjadi pangkat minus 1. 3 berpangkat minus 1. Perlu saya ingatkan, A berpangkat M, apabila kita mau hilangkan sepernya, maka menjadi A berpangkat minus M. Sama juga ini berarti 3 berpangkat minus 1. Berarti X sama dengan 1. Bilangan pokok sudah sama. Berarti X sama dengan 1 nanti. Kemudian ini juga X sama dengan minus 1. Jadi X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dari kecil ke besar min 1,1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1,1. Jadi itulah pembahasan pemisalan contoh ada 3 atau permasalahan ada 3 untuk menyelesaikan soal eksponen bagian C yang pada akhirnya kembali ke persamaan kuadrat. Jadi 1, 2, dan 3. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.